dia diasuh sama pamannya. Terus tetapi dia tuh nggak mendapat kasih sayang dari pamannya. Halo sahabat Zision, bertemu lagi nih dengan aku Fauzia Wardanisa dalam podcast SMD Aif. Podcast kali ini kita bakalan kedatangan temen nih. Temennya itu baik, sabar. Habis itu dia udah nerbitin novel, guys. Oke, sekarang kita panggil aja kakaknya ke sini. Mari kak, silakan masuk. Oke, ini biasanya kan ada pepatah, kalau nggak kenal itu nggak sayang ya. Oke, ini namanya siapa ya kak? Oke, halo sahabat Zision. Perkenalkan, nama aku Akila Azza Fauzia. Aku dari kelas 12 IPA 3. Oke, ini dipanggilnya siapa nih? Kak Azza atau Kak Akila? Dipanggil Kak Azza aja. Oke, Kak Azza. Oke, Kak Azza, sekarang kesibukannya Kak Azza ini ngapain sih? Sekarang kesibukannya lagi sibuk ngerjakan tugas akhir buat ujian. Kalau boleh tahu ini tugas akhirnya apa ya kak ya? Kebetulan kita ujian akhirnya itu bentuknya seperti presentasi menggunakan poster gitu. Jadi kita akhir-akhir ini sibuk banget buat mengerjakan poster. Oke, semangat ya kak. Makasih. Kita di sini tuh mau bedah buku atau poinnya review. Ya, review buku. Kalau boleh tahu kakak ini nerbitin apa ya? Buku apakah? Judul apa? Buku yang diterbitin itu judulnya Epifani. Epifani. Kayaknya menarik nih judulnya. Boleh tahu itu kak artinya apa? Epifani itu sebenarnya artinya itu dia itu pencerahan. Jadi sebuah momen dalam hidup di mana momen tersebut itu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Oke. Ini tuh kumpulan cerpen ataukah bentuk novel ataukah apa? Ini termasuk kumpulan cerpen yang kita novelkan. Oke. Kalau boleh tahu, kakak ini ngambil judulnya Epifani itu gimana sih? Terinspirasi dari apa? Kok bisa ngambil judulnya Epifani? Kalau dari kata Epifani sendiri itu asal muasalnya, awalnya kita itu pernah baca sebuah novel, judulnya itu unik. Nah, terus kita gali, ada nggak sih judul-judul lain yang sekiranya itu dia tuh kata-katanya unik, tapi maknanya itu juga mendalam. Akhirnya kita cari, ketemulah kata Epifani itu, dan kebetulan maknanya itu juga sama kayak kehidupan kita dalam perjuangan bikin novel ini. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, kan kakak ini di pondok ya, di pondok. Habis itu masih sekolah ngerjain tugas. Habis itu gimana sih caranya kakak itu membagi waktu antara nulis cerpen, habis itu antara kegiatan di pondok, ngajinya, gitu gimana sih caranya? Kalau cara bagi waktunya sih, kita ya ini kan sibuk emang. Ya. Apalagi juga di pondok ada kegiatan, di sekolah juga ada kegiatan. Jadi kunci utamanya itu harus pintar-pintar bagi waktu. Jadi memanfaatkan waktu, gimana caranya waktu itu biar nggak terbuang sia-sia. Oke, keren ya. Udah pondokan, habis itu bisa nerbitin novel. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu, boleh disepil nggak itu isinya apa aja sih di situ? Ini di dalam Epifani ini tuh sebenarnya ceritanya banyak. Ada genre romance, ada genre fantasi, ada juga yang mengambil dari kehidupan nyata. Oke. Kalau boleh tahu salah satunya, boleh sepil nggak ceritanya kakak itu apa gitu? Aku spill satu ya. Oke. Ceritanya itu dia judulnya Kuat dan Gigih. Nah, cerita ini tuh diambil dari kisah nyata, dimana tokohnya ini itu dia itu
tidak mengetahui tidak mengetahui keberadaan orang tuanya sedari kecil. Dia diasuh sama pamannya. Terus tetapi dia tuh nggak mendapat kasih sayang dari pamannya. Misalnya dia semasa kecilnya hingga masa remajanya dia ditaruh di pendidikan pondok pesantren. Setelah itu, setelah lulus, dia punya impiannya dari kecil itu dia ingin ketemu sama orang tuanya, ceritanya gitu. Terus akhirnya setelah lulus dia berkarir. Dari karirnya itu dia bisa berkelana kemana-mana. Nah, dari situ dia merasa oke, saatnya aku mewujudkan impianku. Dari situlah dia akhirnya mencari tahu keberadaan orang tuanya ini, tanya ke kerabatnya, kerabat dekat, kerabat jauh. Terus akhirnya dari clue-clue sedikit demi sedikit dia mendapat alamat dari sini. Terus dia akhirnya berangkat untuk kebetulan itu di luar pulau. Akhirnya dia berangkat. Di sana juga dia mendapatkan banyak sekali ujian, dimana akhirnya setelah melewati rintangan-rintangan yang dilalui itu, akhirnya dia ketemulah sama si ayahnya ini, yang dimana ternyata ayahnya ini juga sudah memiliki keluarga. Dia pun nggak tahu kalau dia punya keluarga, ayahnya ini sudah memiliki keluarga. Nah, setelah dia bertemu dengan ayahnya ini, dia akhirnya tuh merasa bersyukur. Yang awalnya dia tuh sedikit merasa kok kayak hidupku ini nggak beruntung ya, gitu. Aku nggak ada orang tua, terus sama diasuh pun nggak disayang, gitu. Tapi setelah dia sukses, dia akhirnya mendapat kasih sayang penuh dari pamannya. Terus akhirnya dia juga ditakdirkan ketemu sama ayahnya walaupun dia tidak bertemu dengan ibunya. Jadi dia dari perjalanan itu dia akhirnya juga merasa bersyukur, oh ternyata aku tuh masih memiliki keluarga walaupun memang tidak lengkap, tapi setidaknya sekarang dia sudah merasakan kasih sayang seorang keluarga. Kasih sayang dari keluarga itu bagaimana? Oke, lumayan nyesek ya guys. Kakak dapat konsep cerita cerpen kayak gitu tuh di mana? Kok bisa gitu? Karena ini kan diusung idenya kan dari ini kisah nyata ya. Jadi waktu tahu dapat cerita itu kan dari cerita seseorang, dari orang cerita terus tanya, itu emang cerita nyata ya? Iya, emang cerita nyata. Oh, kayaknya menarik. Akhirnya ya kan lah jadi cerita. Oke. Kalau bagus ya ceritanya, sangat menginspirasi. Oke. Kesulitannya kan kakak udah nerbitin, udah buat. Kalau boleh tahu kesulitannya pas di sekolah itu apa aja sih kesulitannya dalam membaca cerpen itu? Mungkin kesulitannya itu ya itu tadi karena kepadatan kegiatan kita di sekolah, jadi ya benar-benar harus memanfaatkan waktu itu yang benar-benar, oh ini waktunya buat ngerjakan cerpen ya, ayo dikerjakan. Jadi jangan sampai membuang waktu, itu sih sulitnya itu. Oke. Kalau boleh tahu, temennya kakak juga ada kayak gini, nerbitin novel. Banyak dong. Banyak. Itu emang tantangan dari gurunya apa gimana? Sebenarnya itu memang berawal dari tugas. Dimana kita juga merasa terpaksa awalnya. Ada yang merasa terpaksa, ada yang memang udah enjoy. Karena emang dia udah biasa nulis. Nah, dari yang anak-anak yang merasa terpaksa ini, ketika buku ini sudah terbit, ternyata rasanya wah gini loh, ternyata punya karya itu. Oke. Kayak merasa bangga terhadap diri sendiri. Oh ternyata gini punya karya. Tapi ngomong-ngomong loh kak ya, kalau yang bangga itu kayaknya bukan diri sendiri juga sih. Teman-temannya, gurunya, dan yang terutama juga sekolahnya juga ikut bangga. Iya, ya kan? Pastinya. Oke. Kan ceritanya Kak Azza ini sangat mempunyai motivasi yang besar banget ya. Kalau boleh tahu, spill satu motivasi dong Kak. Motivasinya kakak apa?
Motivasi dari aku intinya kalau kita mau melakukan apapun itu jangan takut, dicoba dulu. Semua itu pasti ada gagalnya. Sukses itu berawal dari sebuah kegagalan. Nggak sebuah sih, berawal dari kegagalan yang pernah kita alami. Jadi apapun itu nikmati prosesnya. Oke, sungguh memotivasi sekali dengan keadaan yang sekarang kakak punya tugas banyak gitu ya. Iya. Oke. Oke, sepertinya podcast kali ini sudah cukup ya guys. Oke, saya Fauzia sama ini teman aku Akila Aza, Kak Aza ingin mengakhiri podcast ini. Oke, sampai berjumpa kembali. Bye bye.